بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا المعلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita cintai Bapak Ustadz Nur Sobari beserta keluarga besar, kita doakan mudah-mudahan sehat lahir batinnya, Allah angkat penyakitnya, Allah mudahkan segala urusannya, dan majlis ini berkah dan manfaat. Amin ya rabbal. Dan juga seluruh santriawan dan santriawati yang mudah-mudahan Allah jadikan kita anak-anak yang sholihin dan sholehat. Amin ya rabbal. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Syurutul qudwati ahada asyara. Syurutul qudwati, beberapa syarat ikut imam. Syurutul qudwati, beberapa syarat ikut imam. Syurutul qudwati, beberapa syarat ikut imam. Ahada asyara, 11. 11. Allah ya'lama, makmum tidak mengetahui. Makmum tidak mengetahui butlana sholati imamihi, kepada batalnya sholat imamnya si makmum, kepada batal sholatnya imam si makmum, kepada batal sholatnya imam si makmum. Bihadasin, dengan sebab hadas. Dengan sebab hadas. Au ghairihi, atau selainnya hadas. Au ghairihi, atau selainnya hadas. Wa alla yataqida, wa alla yataqida, dan makmum tidak meyakini, dan makmum tidak meyakini
wujuba qodaiha, kepada wajib kodok sholatnya. Wujuba qodaiha, kepada wajib kodok sholatnya. Alaihi, atas imam. Alaihi, atas imam. Wa alla yakuna, dan tidak ada imam. Dan tidak ada imam dan tidak ada imam makmuman kepada makmum. Wala ummiyan, dan imam tidak bodoh. Wala ummiyan, dan imam tidak bodoh. Dah, sampai nomor berapa itu? Sampai nomor berapa? Terakhir? Sampai nomor berapa? 4. Berarti kurangnya berapa? Hah? 11 diambil 4 berapa? Hah? 11 diambil 4 berapa? Tuh 7 lagi nanti ya, lain kesempatan, sebab ini pembahasannya lumayan panjang ya. Baik, syurutul qudwati ahada asyara, syarat ikut kepada imam ada berapa jumlahnya? 11. Kalau nanti ada bab pemilihan imam juga ada ya, imam harus begini. Nah sekarang kita nih posisinya sebagai makmum yang syaratnya ada 11. Kita kalau ikut sholat berjamaah tuh ya. Jadi syaratnya nih, kalau kita pengen sholat berjamaah, kalau kita makmum, maka ini 11 ini syaratnya supaya sholat berjamaahnya sempurna ya. Ini kita nih nggak ada yang sempurna, yang sempurna hanya satu, rokok, udah selesai. Ya, ya Pajri mana Pajri ya? Kebetulan Pajri ini ada Pajri, oh ada ya. Baik, yang pertama, alla ya'lama butlana sholati imamihi bihadasin au ghairihi. Si makmum tidak mengetahui batal sholatnya si imam dengan sebab hadas atau selain daripada hadas. Makmum jangan menduga-duga bahwa si imam batal. Tuh. Makmum jangan menyangka-nyangka bahwa si imam batal, kecuali emang udah kedengeran ya, kecuali emang udah kedengeran hadasnya ya. Lagi sholat tiba-tiba si makmum dengar pret, nah itu kedengeran tuh ya. Tapi terkadang suaranya nggak ada, baunya nyanter ya. Suara mah nggak ada tapi nyanter, udah gitu campur ampas lagi ya. Apa namanya kalau ketut campur ampas? Apa namanya? Nah, jadi seorang makmum jangan menyangka bahwa si imam ini batal dengan sebab hadas ya. Ikutin aja, bagaimana kalau imam itu batal tapi dia nggak mau menyelesaikan sholatnya, dia nggak mau nggak mau batal dari sholatnya, maka tanggung jawab dia kepada sholatnya tuh ya. Jadi nggak boleh kita menyangka-nyangka bahwa si imam ini batal sholatnya tuh. Jadi nanti kalau kita sholat berjamaah ya, kita jangan punya prasangka begini, kayaknya imam batal nih
Tadi rada bunyi sih, ya bunyi sih kecil, ya. Cuman rada basah tuh belakangnya tuh, ya. Nggak boleh kita menyangka-nyangka tuh. Atau dengan sebab kufur atau kafir. Kita makmum, kita bilang kayaknya imam jadi orang kafir nih, nggak boleh, ya. Kenapa? Sebab batalnya imam hanya imam yang tahu, ya. Kecuali imamnya lupa bilangan rokaat, lupa bacaan sholat tuh, ya. Qul a'udzu birabbin nas ilahin nas. Nah, makmum benerin malikin nas tuh. Ada yang lupa, ya. Jadi si makmum nggak boleh menyangka-nyangka dan menduga-duga bahwa si imam batal sholatnya dengan sebab hadas ataupun selain hadas, ya, kecuali imamnya kabur. Nah itu contoh, ini contoh nih. Ambil satu orang dulu, nah, jangan nunduk hilang palanya tar. Nah ini. Nah yang baju kuning mah peci hitam sini, ya itu ya, siapa namanya? Farid, sini Rid. Farid, ya. Ini prakteknya Mabi langsung, ya. Farid makmum, Mabi imam, sini. Dah diem, liatin. Yang cewek, yang cowok liatin. Ini Abi imam, Farid makmum, ya. Abi ini imam, Farid makmum, ya. Sholat coba, sedekap Rid. Nah, lagi sholat maghrib ceritanya. Dapat rokaat ke berapa? 3. Ini 3, ini mah nggak dihitung 2 ini nih. Ya, jadi yang rokaat ke 2. Dah. Dapat rokaat kedua. Fokus makanya kemari. Nih, ini minimal termemori ini prakteknya. Baik. Farid makmum, Abi imam. Ya. Farid ruku. Abi ruku nih, ya. Tiba-tiba Abi tinggal pergi. Tuh. Abi tinggal pergi, Farid sendirian. Farid hatinya ngomong, "Nih imam kemana ya?" Ya, diterusin. Takut dan imam balik lagi. Nah, kalau imamnya udah kabur, nah Farid sholatnya jadi sendiri. Tuh. Kenapa imamnya kabur? Bisa jadi yang pertama batal, kedua kebelet tuh. Ya, tuh. Nah, gitu Rid ya. Nah, dah silakan duduk. Tuh. Ya, kecuali imamnya kabur. Kalau imamnya batal baru, ya. Dengan sendiri. Yang penting si makmum jangan menduga-duga bahwa si imam sholatnya batal dengan sebab hadas atau selain hadas. Baik. Ada pertanyaan sebelum Abi lanjut? Ada pertanyaan sebelum Abi lanjut? Ada? Ada nggak? Ada? Nggak ada. Baik. Yang selanjutnya wa alla ya'taqida wujuba qada'iha alaihi. Si makmum jangan menyangka atau menduga bahwa si imam ini sholatnya mengkodok. Tuh, ya. Bi emang sholat ada yang dikodok, Bi, sebabnya 2. Pertama ketiduran, yang kedua lupa. Nah itu boleh dikodok tuh, ya. Boleh tuh, ya, sholatnya dikodok kalau lupa dan ketiduran. Dan kalau sholatnya normal, si makmum nggak boleh punya prasangka, ini kayaknya imam lagi kodok nih, ya. Sholat johor, kita sholat johor dapat 2 rakaat. Kita makmum bilang kayaknya imam lagi kodok sholat subuh nih, tuh nggak boleh. Jadi hancur terjamahnya, ya. Bi emang mengkodok itu bagaimana? Sholat yang sudah tertinggal masa lalu, ya, atau yang sesaat. Contoh, tidur setengah 12 siang, bangun jam 4, berarti sholat johornya ditinggal apa dilaksanain? Ditinggal. Maka nanti habis sholat asar langsung sholat zohor, itu kodok namanya, ya. Jadi si makmum nggak boleh
punya prasangka bahwa si imam sedang mengkodok sholatnya. Pokoknya ikutin aja. Kalau saatnya maghrib berarti imam sholat, kalau isya berarti imam sholat, kalau subuh johor asar berarti imam sholatnya subuh johor asar. Tuh, paham? Paham nggak? Paham nggak? Paham. Nah itu ya. Baik, ada pertanyaan silakan. Silakan yang mau nanya. Bebas Bi, iya ayo bebas silakan. Ayo mau nanya? Hah? Lanjut? 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 Ini yang belah sini paham? Paham? Benar paham? Baik. Yang selanjutnya wa alla yakuna makmuman. Kalau nggak ada imam, makmum jangan ngikut jadi makmum. Contoh. Contoh. Abi ambil satu lagi orangnya. Nah, hilang palanya dah. Lalu yang mana ya, Bi? Nah. Coba no. Nih. Nah, ya paling belakang no. Oh, sini. Langsung praktek sama Abi sini. Sini praktek sama Abi langsung sini. Sini langsung praktek sama Abi. Siapa namanya? Apa? Hafiz, ini Hafiz. Perhatiin, sini sama Abi sini. Madam sini. Baik, perhatiin. Ini langsung Abi sama Hafiz jadi makmum. Sebab wa alla yakuna makmuman. Ya, ceritanya Pis, kita jadi makmum Pis. Ya. Kata Hafiz, Bi imamnya siapa? Tenang Pis, imamnya nggak kelihatan tuh. Kata Abi gitu. Imamnya goib tuh. Kalau Abi bilang imamnya goib, jangan diikutin. Imamnya kudu kelihatan fisiknya. Imamnya kudu kelihatan. Abi takbir, ini sama nih Abi jadi mau Hafiz nih. Abi takbir, Allahu Akbar, Hafiz takbir. Tuh. Kata Hafiz dalam hati yang ngomong, Bi kok imamnya nggak ada? Tuh. Imamnya goib nggak kelihatan. Nah kalau imamnya goib tidak boleh orang niatnya jadi makmum. Harus ada fisiknya. Abi berdua sama Hafiz, Abi imam, Hafiz makmum, baru di sholat berjamaah. Karena imamnya jelas fisiknya. Tapi kalau nggak ada imam, ya imamnya goib nggak boleh tuh. Ya, Bi imamnya jin boleh nggak Bi? Lah jangan, lah jin. Ya, kalau imamnya pocong Bi nggak boleh juga. Ya gimana sujudnya dia? Ya gimana dirinya orang ngambang? Nah, ya. Jadi harus kelihatan bukti fisiknya si imam. Ya bis? Ya kecuali Abi imam, Hafiz makmum, baru tuh ketemu sholat berjamaah. Tapi kalau Abi dua-duanya makmum, imamnya nggak kelihatan bukti fisiknya, maka nggak boleh ngikutin, kita jadi makmum. Tuh, paham? Perempuan paham nggak? Paham. Benar. Ya, nah itu. Jadi harus kelihatan. Makasih Hafiz. Kesian Hafiz dilarorin. Ya, sama Hafiz juga. Dah, ada pertanyaan silakan. Silakan, ada pertanyaan enggak? Apa? Ya, ini ada. Silakan, mana itu? Ada siapa namanya? Apa? Ya. Ya. Sholat kodok. Baik, terus. Kalau kodok, baik. Kalau kodok johor asar ngambilnya berapa rakaat Bi? Nah yang tertinggal sholat johor apa sholat asar?
sholat johor. Kalau mengkodok nggak ada ringkas sholat. Kalau mengkodok johor tetap 4, kecuali nanti kosor, ya, kecuali nanti kosor dia diringkas sholatnya. Tapi kalau dia kodok tetap johornya asarnya, cuman karena johornya di waktu asar maka niatnya mengkodok, artinya bukan adaan tapi kodokan, begitu ya. Ada lagi, silakan. Ada lagi? Sebelum poin yang terakhir Habib bahas, ada lagi mau nanya, silakan. Terus baik. Yang terakhir, wala umian, dan imamnya nggak bodoh. Bi, bodoh itu apa, Bi? Baik. Bodoh itu man la yaqra'u wa la yaktubu. Bodoh itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Itu sering kita sampaikan dalam dunia sekolahan tuh. Orang bodoh nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi Nabi yakin bisa baca semua. Bisa baca nggak? Bisa nulis nggak? Namanya orang pinter. Coba ini baca. Ini bacanya apa nih? Tuh kan? Ya, artinya apa? Nah, itu namanya orang pinter namanya. Bisa baca, bisa nulis. Tapi kalau orang nggak bisa baca, ini bacanya apa ya? Bangil ya? Itu mah Surabaya, Bagol. Bangil, bukan bengal. Tuh kan namanya nggak bisa baca. Tuh. Tapi yang disebut bodoh di sini adalah tidak bagus man la yusinu harfan minal Fatihah. Dia nggak bagus baca Fatihahnya. Tuh. Jadi seorang imam kudu bagus baca Fatihahnya. Makanya diajarin ngaji. Diajarin makharijul hurufnya, diajarin tajwidnya sama Ka'ubah itu. Ya, supaya pinter baca Fatihahnya. Kalau nggak bisa baca Fatihah, atau nggak bagus baca Fatihah, atau kurang baik baca Fatihah, maka tidak boleh jadi imam. Tuh, ya. Kadang-kadang bacaannya belel, pengen jadi imam baik lagi. Ya. Ya karena abudu wa iyyaka nasta'in. Ya, jadi yang benar, ya. Nah, itu. Jadi jangan ya kurang bagus bacaannya akhirnya pengen jadi imam. Jadi imam kudu bagus, ya. Wala yuhillal imam, dan imamnya juga nggak ngerusakin bacaan-bacaan Fatihahnya, ya. Imamnya nggak ngerusakin bacaan setiap huruf Fatihahnya. Jadi kalau orang bisa baca Fatihah namanya orang pinter. Kalau orang bagus baca Fatihahnya namanya orang Kalau orang bisa baca Fatihah bagus, dia boleh jadi imam. Tuh, ya disebutnya orang tidak bodoh namanya. Jadi kalau bodoh orang yang nggak bagus untuk baca Fatihah. Baik, ada pertanyaan, silakan. Silakan. Saya nanya, Bi. Iya, semangka. Berkaitan dengan jadi imam, sendiri kita jadi makmum, kita berkunjung ke suatu daerah atau suatu tempat yang di situ imamnya memang bacanya nggak bagus. Nah, itu sebaiknya kita yang menjadi makmum, apakah kita teruskan atau kita mengulang kembali? Baik. Bacaan Fatihahnya kita ada banyak kekeliruan atau kesalahan. Iya. Kalau kita ada di daerah jauh yang jaraknya hampir 100 kilo atau 85 kilo, kita ambil jamaah sendiri, ya, disebut nanti sholatnya qashar jamaah.
Ya, tapi andaikan nggak memungkinkan cuman kita berangkat ke Bogor, kita numpang sholat transit di masjid atau di musola, imam bacanya Fatihahnya berantakan ya. Lalu bagaimana setelah assalamualaikum kita ulang lagi boleh nggak? Boleh, kita ulang lagi ya. Tapi kalau andaikan ya kita nggak mengulang lagi, boleh nggak boleh, karena kita sholatnya berjamaah, boleh ya. Asal nggak yakin ini Fatihah berantakan banget nih ya, kayaknya nggak bagus nih, udah kita ulangin lagi sholatnya ya. Sama seperti hari Jumat. Baik, perhatikan, ini yang laki khusus, perempuan nggak dulu, yang laki nih. Hari Jumat ada imam lagi khotib ya, lagi khotib imam nih, lagi ceramah, ngomongnya begini, pokoknya ya jamaah nih jangan ngaji sama Ustadz Anu. Andaikan ada yang begitu ya, udah keluar konteks. Nih jamaah sedang Jumat, jangan ngaji sama Ustadz Anu ini. Nah itu nggak boleh tuh. Kalau kita nggak yakin dengan khatibnya untuk berceramah merusakkan Jumat, maka kita sholat Zuhur lagi. Tuh kan ada tuh kadang-kadang khatib tuh ya, hadirin sedang Jumat rahimakumullah, buah nih, masa lu ngomong buah tuh ya, ada nggak tuh? Nggak ada, jangan sampai tuh buah nih kemarin habis perang dari Palestina. Nah jangan, yang bagus bahasanya ya. Jadi kalau ada bahasa-bahasa yang nggak bagus atau gibah dalam khutbah Jumat, maka silakan yang mau ganti johor ya. Nah itu bagiannya begitu Bang Abai ya. Silakan kalau ada lagi. Ada yang mau nanya sebelum ditutup? Ada yang mau nanya? Perempuan? Gimana? Ada mau nanya sebelum tutup? Ya, cukup Bang Abai. Baik, mudah-mudahan 4 poin yang disampaikan ini bermanfaat buatnya semuanya. Ya, yang terpenting adalah mudah-mudahan hari ini sampai terusnya kita diberikan pemahaman dan dimudahkan oleh Allah dalam mempelajari ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa jami'i masyayikhina wa mu'allimina talabatana wa qanidatina min yawmina adaina Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna wa ahlana wa awladina wa jami'a masyarakat
سيدنا محمد صاحب المصطفى صلاة تبشرنا بها وجميع مشايخنا ومعلمين وطلبتنا وطالبتنا من يومنا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.